Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar bersama Umi lagi, belajar mata pelajaran akidah akhlak ya. Kita sekarang udah menuju mau ke akhir semester, berarti sudah ke bab 10 ya. Nah, sebelum kita belajar, biar pelajarannya ilmunya bermanfaat untuk kita semua, harus berdoa dulu ya sebelumnya. Coba silakan KM-nya. Sebelum pelajaran, kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk sekarang sebelum ke pelajaran, Umi mau ngabsen dulu ya. Coba siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya, terima kasih. Kita checklist dulu. Jadi semua hadir. Ya. Oke. Sekarang kita mulai untuk pelajaran akidah yang bab 10 ya. Sebelum kita ke sana, sebelumnya Umi udah membahaskan minggu kemarin tentang nabi-nabi. Coba nabi mana, nabi siapa aja yang ada sama Allah dikasih oleh mukjizat selain nanti yang Umi akan bahas, yaitu tentang Nabi Sulaiman. Siapa? Ya. Nabi Isa, mukjizatnya apa? Ya, betul. Dan masih banyak lagi ya nabi yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah sini. Umi sudah menyediakan ya media pembelajaran untuk pembelajaran materi Nabi Sulaiman alaihi salam ini. Nah, itu tadi ya. Sudah menyimak ya ceritanya. Jadi ceritanya tentang apa ini? Nah, di dalam kisah Nabi Sulaiman itu menceritakan tentang ada burung ya. Nah, nanti ya ke sana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Sulaiman itu ada dikisahkan di dalam Quran, disebutkan sebanyak 16 kali. Coba Quran surat apa aja? Ada Quran surat ayat berapa? 102. Kemudian ayat ya, terus ayat kemudian ayat ya, kemudian ayat kemudian surat ayat dan Quran surat Shod. Ayat berapa? Banyak kan kisah Nabi Sulaiman itu dikisahkan di dalam Al-Quran oleh Allah, diceritakan waktu itu kepada Nabi Muhammad ada sekitar 16 kali. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah seorang anak dari raja. Nabi Sulaiman itu seorang raja ya, raja. Tetapi sebelum Nabi Sulaiman menjadi raja, ada ayahnya dulu. Ayahnya Nabi Sulaiman itu adalah siapa? Salah satu dari putra Nabi Daud. Nabi Daud juga seorang raja. Nabi Daud itu seorang raja yang sangat bijaksana. Itu ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca semuanya. Sulaimana. Ya, yang artinya dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Nah, ada di dalam surat bahwa Nabi Sulaiman itu adalah anak dari Raja Nabi Daud. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu ketika menjadi raja itu sebetulnya ada kisahnya. Kenapa Nabi Sulaiman? Sebetulnya Nabi Sulaiman itu ada seorang kakak lagi. Kakaknya Nabi Sulaiman itu masih anaknya Nabi Daud ya, tetapi tidak dijadikan raja sama Nabi Daudnya karena kakaknya itu mempunyai ya sifatnya berbeda gitu ya, punya karakternya itu tidak bisa untuk menjadi raja. Beliau itu sangat iri kepada Nabi Sulaiman waktu itu. Akhirnya mereka menentang
Nabi Sulaiman untuk menjadi raja. Tetapi karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat bijaksana, raja yang sangat bijaksana, yang baik, kemudian ahli strategi juga, jadi akhirnya bisa menaklukkan kakaknya itu yang jahat kepada Nabi Sulaiman gitu ya. Nanti selanjutnya ada lagi. Kemudian diceritakan tadi di dalam film ya, ada burung. Nah, burung itu ada yang tahu namanya burung apa? Bukan. Burung apa coba? Hudhud. Namanya burung hudhud. Burung hudhud itu adalah salah satu dari tentaranya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu bisa berbicara bahasa, iya, mujizatnya apa aja coba? Nabi Sulaiman. Kemudian bisa berbicara dengan hewan, bisa menaklukkan angin kencang, terus punya tentara dari bangsa jin ya. Jadi tentara-tentaranya itu dari bangsa jin, manusia dan hewan. Bisa berbicara sama semut. Ada kisahnya dengan semut nanti. Nah, Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang disucikan sejarah kehidupannya oleh Allah. Ada ya di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nanti kalian bisa membacanya, terus kalian artikan, maknanya juga kalian harus pahami ya. Dan juga nanti Umi tanya lagi pas nanti tes ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu mempunyai tadi ya, ada burung hudhud. Kenapa burung hudhud itu berbicara kepada Nabi Sulaiman waktu tadi di film? Karena burung hudhud itu menemukan ada suatu kerajaan selain kerajaan Raja Sulaiman ya di situ. Kerajaannya itu, burung hudhud itu melihat, mengintip, oh ternyata ada kerajaan lain di situ. Kerajaannya itu diperintah oleh seorang perempuan. Perempuannya itu ternyata namanya adalah Ratu. Nah, iya, itu Ratu Balqis di negeri Saba. Iya, betul. Itu di negeri Saba. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman mencari burung hudhud itu kepada tentara yang lain, kemana itu si burung hudhud katanya? Kenapa tidak datang ke sini? Ternyata dia sedang mengintip, melihat ada kerajaan lain di sana. Ketika pulang lagi ke Nabi Sulaiman, terus bilang di sana ada sebuah kerajaan namanya negeri Saba yang diperintah oleh Ratu Balqis, tetapi tidak menyembah Allah, ya, melainkan menyembah apa? Coba siapa yang tahu? Matahari, ya. Jadi Ratu Balqis itu menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman berniat untuk pergi ke kerajaan itu ya, ke kerajaan Saba supaya Ratu Balqis itu mau menyembah Allah gitu ya. Nah, kemudian Ratu Balqis ketika Nabi Sulaiman ke kerajaan itu, mau ke kerajaan itu, ini ada nih apa? Seorang raja, udah ya ini, seorang raja udah. Nah, inilah langsung ke mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi sebelum nanti aja, ini aja dulu. Mukjizat Nabi Sulaiman. Apa aja tadi? Menundukkan angin kencang. Jadi ketika ada angin kencang, Nabi Sulaiman bisa menghentikannya gitu ya. Karena kan itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selain itu mukjizatnya apa lagi? Nah, bisa memahami bahasa hewan. Tadi yang hewan apa tadi? Burung hudhud. Kemudian bisa membangun kerajaan dalam satu malam gitu ya, karena kan ada tentaranya adalah hewan jin yang tadi semut. Nah, kemudian ada juga cerita tentang semut nih. Ada nih semut di dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Ini ceritanya waktu Nabi Sulaiman mau pergi ke daerah Taif. Waktu mau pergi ke daerah Taif, Nabi Sulaiman itu dengan bala tentaranya melewati sekumpulan atau sekelompok semut-semut gitu ya, istilahnya semut di hutan itu. Ketika semut-semut itu sedang melewat gitu di jalannya Nabi Sulaiman dan para tentara, semut itu berkata,
Ini ada di sini. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Cepat masuk, ayo, katanya gitu. Biar tidak diinjak. Nah, sedangkan si semut itu tidak menyadari. Padahal Nabi Sulaiman mendengar mereka berkata. Setelah itu, ketika Nabi Sulaiman mendengar si semut ini berkata begitu, tiba-tiba berhenti aja, dihentikan. Siapa namanya? Tentara-tentaranya. Sambil tersenyum Nabi Sulaiman itu. Akhirnya si semut bisa lewat. Semut juga heran, kenapa mereka berhenti? Padahal kita kan kecil gitu ya, tidak terlihat. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah itu, setelah berdoa, akhirnya semutnya sudah lewat, dan akhirnya Nabi Sulaiman bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian mukjizat yang terakhir ini, Nabi Sulaiman bisa memiliki tentara dari jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Umatnya itu maksudnya manusia ya, jin dan manusia. Jin dan manusia itu tunduk dan patuh terhadap Raja Sulaiman. Kemudian Raja Sulaiman juga termasuk raja yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Nabi yang paling kaya di antara 25 nabi, Raja Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Apalagi setelah bersatu dengan Raja Balkis gitu ya. Kerajaannya itu katanya yang digambarkan oleh Quran. Jadi kerajaannya itu lantainya itu terbuat dari kaca emas, yang di bawahnya itu ada kolam ikan gitu ya, kelihatan gitu, dari emas, dari kaca-kaca gitu katanya, seperti yang menurut Al-Quran. Tapi sekarang juga sudah ada ya yang seperti itu. Dulu tidak terbayang ada lantai yang bening, kaca di bawahnya ada ada kolam. Sekarang udah ada, ternyata oh seperti itu mungkin dulu ya. Gitu ya. Nah, itu ya sebagian besar dari cerita dari Nabi alaihi salam. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmah dari keteladanan Nabi Sulaiman? Coba dibaca apa aja keteladanannya. Nanti kalian catat ya. 1, apa? Iya, jadi Nabi Sulaiman itu senang berdialog, senang berbicara dengan hewan-hewan gitu ya. Rakyat kecil tuh maksudnya hewan-hewan yang kecil-kecil gitu kan. Kalau dengan manusia ya itu pasti ya. Kemudian yang kedua apalagi? Iya, jadi kita juga sebagai umat Nabi Muhammad yang percaya 25 nabi, udah hafal kan ya 25 nabi? Nah, itu kita harus juga pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nabi-nabi juga begitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jadi Nabi Sulaiman juga adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang cerdas, rendah hati, terus juga mempunyai strategi hukum negara juga yang bagus, yang hebat gitu ya. Nah, itu adalah sebagian besar kisah dari Nabi Sulaiman. Ya. Nah, oleh kalian nanti tugasnya ya, kalian harus memaparkan kembali apa yang kalian simak tadi, yang ditonton ya. Kalian rangkum, kalian buat karya tentang kisah Nabi Sulaiman. Nanti sama Umi dinilai ya kisahnya. Nah, sekian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Umi untuk hari ini. Kita bertemu lagi di hari selanjutnya ya, jadwal akidah akhlak yang selanjutnya dengan bab yang selanjutnya. Nanti ada pertemuan kedua masih tentang Nabi Sulaiman ya. Tapi untuk hari ini Umi cukupkan sekian dulu ya.
karena waktu juga sudah habis. Kalian boleh istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.